Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini kita akan lanjutkan dengan penjelasan tentang metodologi penelitian eksperimen. Untuk bagian ini saya lihat ini karena cukup banyak pembahasannya. Kita akan membicarakan tentang apa itu definisi penelitian eksperimen, kemudian bagaimana karakteristik penelitian eksperimen itu sendiri, terus desain atau rancangan penelitian eksperimen nanti akan dibagi atas 3 bagian, yaitu rancangan pra-eksperimen, rancangan eksperimen semu, kemudian rancangan eksperimen sungguhan atau true eksperimen. Kemudian kita lanjutkan dengan rancangan faktorial. Jadi setelah saya lihat ini, kita akan bagi atas 3 sesi atau 3 kali pertemuan untuk khusus untuk metodologi penelitian eksperimen. Karena ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang penelitian eksperimen ini adalah penelitian kuantitatif yang paling tinggi derajat keilmiahannya jika kita ingin menguji pengaruh hubungan sebab akibat, pengaruh atau hubungan sebab akibat atau hubungan kausal. Sedangkan jenis-jenis penelitian lainnya seperti halnya korelasional, analisis seperti itu sebenarnya bisa digunakan untuk menguji pengaruh, tapi memang harus betul-betul kuat teori atau pendapat-pendapat pakar terkait dengan pengaruh atau hubungan kausal itu sendiri. Tapi kalau dalam eksperimen ini semuanya bisa kita bentuk sendiri datanya dengan cara mengendalikan, memberikan perlakuan dan mengendalikan variabel-variabel eksternus atau variabel pengganggu. Sekarang kita coba lihat apa yang akan kita bahas ini terkait dengan penelitian eksperimen ini yang masuk baru 26 orang dari 50 ya. Sudah setengah, sambil nanti menunggu yang lain karena waktu kita jalan terus juga. Sudah terlanjur kita masuk ke ruang Zoom, sekarang kita lanjutkan. Kemudian kalau ketua kelasnya sudah gabung, nanti tolong di screenshot untuk yang hadir pada hari ini supaya nanti dikirimkan ke saya untuk arsip atau untuk bahan nanti pengisian daftar hadir. Oke, kita lanjutkan tentang ya penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Ini saya mengutip di Campbell dan Cronbach. Ini kalau untuk eksperimen semu yang paling terkenal sebenarnya buku ini dari dulu ini. Campbell dan Cronbach, di mana mengatakan bahwa eksperimen itu penelitian yang memberikan intervensi dan mengamati pengaruhnya. Intervensi itu biasa juga disebut sebagai perlakuan atau biasa juga disebut manipulasi. Jadi eksperimen itu memberikan perlakuan terhadap variabel bebas dengan mengontrol semua aspek-aspek pengganggu atau variabel eksternus, kemudian menguji dampaknya terhadap variabel terikat. Ada istilah eksperimen acak. Eksperimen acak itu maksudnya subjek yang dimasukkan dalam kelompok eksperimen itu ditetapkan atau dipilih secara random atau acak. Dan penempatan perlakuan pada kelompok-kelompok perlakuan itu juga tidak disengaja tapi diacak siapa yang mendapatkan perlakuan A dan siapa yang mendapatkan perlakuan B. Lawan dari eksperimen acak itu adalah eksperimen semu. Eksperimen semu itu adalah eksperimen yang dilakukan tanpa pengacakan. Tapi kelompok itu diambil apa adanya secara sengaja. Biasanya kita sebagai seorang guru atau calon guru, eksperimen semu ini sering kita lakukan di kelas. Kenapa disebut eksperimen semu? Karena kelas itu kita ambil apa adanya, atau intake group biasa istilahnya. Jadi kelompok apa adanya itu kita ambil beberapa kelas, kemudian mengadakan perlakuan pada kelas-kelas yang berbeda untuk menguji dampaknya terhadap variabel terikat. Itu eksperimen semu. Ada juga eksperimen alami. Kalau eksperimen alami ini sebenarnya bukan benar-benar eksperimen karena penyebabnya biasanya tidak dapat dimanipulasi.
studi yang membandingkan peristiwa yang terjadi secara alami seperti gempa bumi dan suatu daerah dengan daerah lainnya. Ya, kalau eksperimen alami ini dalam di kondisi alamiah, tetapi biasanya kita tidak membuat perlakuan, tidak bisa mengendalikan karena kan memang sudah terjadi secara alami. Misalnya ini perbandingan antara dampak gempa bumi di suatu daerah dengan daerah lain. Lain halnya kalau uji coba gempa di laboratorium misalnya dengan membuat lingkungan seolah-olah alami kemudian nanti diberikan guncangan. Kalau itu bisa menjadi eksperimen murni dengan mengendalikan hal lain. Kalau yang kejadian di alam yang sudah terjadi kemudian dipotret membandingkan dampaknya terhadap suatu wilayah dengan wilayah lain, sebenarnya kalau dalam eksperimen ini bukan kategori eksperimen tetapi bisa kita kategorikan sebagai penelitian ex post facto. Maksudnya gempanya sudah terjadi, tetapi kemudian kita hadir di sana untuk mengamati dampaknya. Ada juga studi korelasi. Studi korelasi itu adalah studi non eksperimen. Kita di sini hanya menggunakan angket atau menggunakan tes untuk menguji atau mengetes variabel-variabel yang kita pilih, kemudian nanti menganalisisnya dengan menggunakan statistik tertentu. Itu studi korelasi. Biasanya ini studi korelasi ini dikategorikan sebagai penelitian ex post facto. Tapi kalau dalam buku-buku teori, sebenarnya ex post facto itu hanya dipertentangkan dengan eksperimen. Sudah saya jelaskan pada kuliah yang lalu ini, nanti bisa dilacak videonya di penelitian survei. Penelitian eksperimen itu merupakan metode terbaik untuk membangun hubungan sebab akibat. Kenapa? Ini pendapatnya Frankel, Wolin, dan Hyun bahwa kalau ingin mengembangkan hubungan sebab akibat, sebenarnya metode terbaiknya adalah dengan menggunakan penelitian eksperimen. Kenapa dia menjadi terbaik? Karena kita mengadakan perlakuan, kondisinya kita kendalikan, kita buntu sendiri datanya, kita berikan perlakuan tertentu, kemudian mengendalikan variabel-variabel pengganggu, lalu kemudian mengukur dampaknya terhadap variabel terikat. Jadi dampak perlakuan kita terhadap variabel terikat itu adalah kalau bisa kita jamin bahwa itu murni merupakan suatu perlakuan kita bukan karena faktor lain, maka itulah yang menyebabkan bahwa eksperimen itu menjadi jauh lebih baik untuk membangun hubungan sebab akibat ketimbang penelitian-penelitian lainnya, misalnya penelitian ex post facto ataupun penelitian korelasional. Nah, penelitian eksperimen itu bisa saja melibatkan satu kelompok subjek. Satu kelompok subjek itu rancangan yang paling sederhana. Dua kelompok subjek, ada kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Tiga kelompok subjek, mungkin juga bisa melibatkan satu variabel bebas, dua variabel bebas, atau mungkin juga melibatkan dua variabel bebas, dua variabel terikat. Tapi yang perlu dicatat di sini bahwa semakin banyak variabel yang dilibatkan, maka nanti akan semakin canggih, akan semakin rumit rancangannya. Contoh-contoh rancangan yang sifatnya rumit itu misalnya rancangan faktorial. Kalau kita sudah melibatkan dua variabel bebas dan dua variabel terikat, dan masing-masing variabel itu juga dibagi atas dua level, maka nanti akan kita melahirkan rancangan eksperimen faktorial 2 kali 2 kali 2 kali 2, semakin rumit. Tapi kalau kita hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, kemudian variabel bebas itu misalnya kita bagi dua level, variabel terikatnya juga kita bagi dua level, maka di situ kita akan mendapatkan eksperimen apalagi namanya, eksperimen satu jalur dengan satu variabel bebas, satu variabel terikat, kan nanti kan akan ada dua jalur, yang tiga jalur dan seterusnya. Kelompok eksperimen ini kemudian ada yang kita sebut sebagai kelompok perlakuan dan ada sebagian yang lainnya disebut sebagai kelompok pembanding. Kelompok perlakuannya bisa lebih dari satu kelompok, sedangkan kelompok pembandingnya juga bisa lebih dari satu kelompok. Semakin banyak kelompoknya, nanti rancangannya semakin rumit. Tapi semakin banyak juga hipotesis yang kita uji dalam eksperimen kita. Kemudian dalam penelitian eksperimen sebenarnya, kehadiran kelompok pembanding itu menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Karena kita bandingkan saja begini, kalau kita mengadakan suatu penelitian eksperimen dengan hanya melibatkan satu kelompok tanpa kelompok pembanding, misalnya eksperimen satu kelompok dengan tes awal, tes akhir, tapi tidak ada kelompok pembandingnya,
kita tidak terlalu yakin bahwa peningkatan hasil dari tes awal ke tes akhir pada satu kelompok itu disebabkan perlakuan kita. Kenapa kita tidak terlalu yakin? Memang kita sudah perlakukan dengan benar, tapi kan tidak ada kontrolnya, tidak ada pembandingnya. Boleh jadi peningkatan dari tes awal ke tes akhir, misalnya kita berikan suatu metode tertentu di siswa, karena kita sebagai seorang calon guru, kita berikan metode tertentu, kita tes awal dulu, kemudian kita tes akhir, terjadi peningkatan hasil. Ini akan lebih yakin kita apabila kita pasangkan dengan kelompok kontrol, ya misalnya yang tadi kelompok model atau metode inovatif dalam pembelajaran, sedangkan yang kelompok kontrolnya adalah metode konvensional atau metode yang bisa digunakan selama ini, sama-sama kita berikan perlakuan, kemudian kita tes awal tes akhir, baik kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol, kemudian nanti setelah terakhir kita ukur hasilnya, mana yang lebih tinggi peningkatannya, apakah di inovatif atau konvensional. Kalau ternyata lebih tinggi yang inovatif, berarti eksperimen kita berhasil dan kita membuktikan bahwa ternyata model inovatif itu lebih baik dalam mengajar daripada model konvensional. Tapi kalau ternyata sebaliknya, berarti model inovatif ternyata tidak apa-apanya dibanding dengan model konvensional. Kita yakin, kenapa? Karena ada kelompok kontrol. Tapi kalau hanya model inovatif tanpa kelompok kontrol, peningkatan itu kita tidak bisa pastikan bahwa itu benar perlakuan kita. Kendatipun kita sudah mengendalikan variabel-variabel yang mengganggu eksperimen kita. Kemudian variabel bebas atau variabel independen, tentunya hanya contoh saja ini, bahwa ada sejumlah variabel bebas atau variabel independen yang mungkin bisa dimanipulasi atau dieksperimenkan atau diberikan perlakuan dalam penelitian eksperimen, khusus kita sebagai pendidikan. Mungkin kita pendekatan pembelajaran, pendekatan saintifik misalnya, atau pendekatan apa, mungkin juga model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, multimedia, penugasan atau jenis tugas, materi pembelajaran, modul, umpan balik, penghargaan, motivasi, minat, konsep diri, jenis dan bentuk tes, waktu belajar, ukuran kelas, ukuran kelompok. Ini bisa menjadi variabel-variabel perlakuan atau variabel eksperimen atau variabel yang dimanipulasi. Tentu masih banyak yang lain, hanya contoh saja ini. Masih banyak yang lain yang mungkin bisa kita cari kalau kita ingin mengadakan penelitian eksperimen. Tapi yang jelas ini contoh-contoh variabel yang diperlakukan dalam penelitian eksperimen. Tapi ada juga variabel yang tidak bisa dikotak-atik, yang tidak bisa diperlakukan, misalnya kayak jenis kelamin, kan itu tidak bisa diperlakukan. Sehingga, atau misalnya jenis kelamin atau misalnya gaya kepemimpinan atau gaya kepemimpinan tidak bisa diperlakukan karena orang memang sudah kondisinya seperti itu. Jenis kelamin tidak bisa diperlakukan, maksudnya tidak bisa dimanipulasi, dirubah-rubah. Nah, ini kalau jenis-jenis variabel seperti ini nanti pilihan, kalau kita menggunakan rancangan penelitian eksperimen, pilihannya adalah namanya ex post facto. Itu lawan dari penelitian eksperimen. Rancangannya sama, analisisnya sama, tapi dia tidak ada perlakuan. Itu bedanya antara eksperimen dengan ex post facto. Kemudian variabel terikat yang sering dipelajari atau variabel dampak. Kalau tadi kan variabel eksperimen atau variabel manipulasi atau variabel perlakuan. Kalau variabel dampaknya itu bisa saja hasil belajar, bisa saja minat belajar, bisa saja rentang perhatian, bisa saja motivasi, bisa saja sikap. Jadi motivasi ditingkatkan, sikap ditingkatkan dengan menggunakan perlakuan apa, dan seterusnya. Banyaklah pilihan-pilihan variabel terikat atau variabel dampak atau variabel kriteria yang mungkin bisa dikenai perlakuan dalam penelitian eksperimen. Kelebihan penelitian eksperimen itu dibanding dengan jenis penelitian lainnya adalah ada pengendalian terhadap variabel luar. Variabel luar itu biasa kita kenal dengan extraneous variabel atau variabel pengganggu juga bisa disebut. Bagaimana caranya? Tentu tadi kan ada banyak cara ini yang dilakukan oleh peneliti eksperimen untuk mengendalikan variabel-variabel pengganggu ini. Saya kasih contoh begini, misalnya kalau kita mengadakan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMA. Model pembelajarannya nanti kita bagi 3, misalnya ada model pembelajaran kolaboratif misalnya,
kemudian ada model pembelajaran kontekstual, kemudian ada model pembelajaran konvensional. Ada 3 model yang akan kita perlakukan. Kemudian hasil belajar sebagai variabel dampaknya atau variabel terikatnya. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa hasil yang didapatkan dengan penerapan 3 model pembelajaran tadi adalah merupakan hasil perlakuan kita, bukan karena faktor lain, maka variabel-variabel lain yang mungkin bisa mempengaruhi hasil belajar siswa selain dari 3 model pembelajaran yang kita terapkan itu harus kita kendalikan, harus kita kontrol. Apa contohnya itu? Misalnya inteligensi. Inteligensi itu kan orang paham bahwa bisa meningkatkan hasil belajar kendati pun tanpa perlakuan apa-apa. Kalau dia belajar sendiri misalnya, maka inteligensi itu nanti akan mengganggu hasil eksperimen. Bagaimana cara mengendalikannya? Bisa saja nanti dengan pengacakan. Sehingga nanti harapannya kalau dengan diacak itu ya masing kelompok-kelompok itu betul-betul nanti bervariasi inteligensinya. Tapi juga kadang-kadang kalau dengan pengacakan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena belum tentu menyebar rata pada 3 kelompok perlakuan tadi. Kalau nanti tiba-tiba yang tinggi IQ-nya menyebar ke kelompok misalnya yang kolaboratif, maka kolaboratif akan tinggi sendiri dibanding yang lain. Tetapi tingginya kolaboratif tidak bisa diklaim sebagai hasil perlakuan kita karena memang di sana kumpulan orang-orang yang punya inteligensi tinggi. Karena misalnya kalau di SMA itu kan ada kelas misalnya kelas 10 kan kalau kelas A itu misalnya adalah siswa-siswa yang bagus. Kelas 10-1, 10-2 atau 10A, 10B, 10C, 10D, 10E. 10E itu adalah kumpulan siswa-siswa karena memang di pengelompokan siswa itu berdasarkan atas kemampuannya. Maka kalau ini yang kita jadikan sebagai kelas eksperimen, kita menunjuk langsung, misalnya kita mengambil 10A dengan 10B dan 10C, maka itu sudah pasti tidak bisa dibandingkan, tidak layak banding, tidak komparabel kalau dalam eksperimen. Kenapa? Karena 10A itu dari sononya sudah pintar, 10C itu sudah dari sononya sudah bodoh karena memang dikelompokkan sesuai kepintarannya. Sehingga kalau kita mengadakan perlakuan dengan memberikan misalnya tadi model kolaboratif untuk kelompok A, model kolaboratif untuk 10B atau 10A kolaboratif, 10B kompetitif, 10C konvensional, maka pasti konvensional akan jelek karena kelas yang paling rendah levelnya. Ini sangat tidak layak untuk dibandingkan. Sangat tidak layak untuk dibandingkan dan ini tidak benar kalau dalam penelitian eksperimen. Kemudian yang kedua adalah adanya perlakuan. Kelebihan dari penelitian eksperimen itu adanya eksperimen itu atau perlakuan itu atau manipulasi itu. Jadi datanya itu kita bentuk sendiri. Beda dengan penelitian lain, data sudah terjadi, kemudian kita tidak datang ambil, kita tidak tahu itu data dibentuk oleh siapa. Kalau ini kita bentuk sendiri, sehingga adanya perlakuan. Kadang-kadang adanya tes awal itu, maka membatasi nanti yang kita akan analisis itu adalah hanya rentang 1 semester, tes awal, tes akhir. Dari tes awal, tes akhir, kemudian itu akan menjadi dasar untuk penilaian kita, untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian kita. Kemudian yang berikutnya adalah cocok digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Maksudnya apa? Sebagai calon guru atau sebagai guru misalnya, guru di sekolah, memang kalau penelitian-penelitian eksperimen ini akan cocok sekali untuk mengembangkan, untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka temukan sendiri. Konsisten mengajar ekonomi misalnya selama 10 tahun, tapi hasil siswa saya yang dicapai oleh siswa saya itu tidak pernah bagus, begitu-begitu saja hasilnya. Biasanya juga kalau sudah menguji hasilnya paling 7, jarang sekali orang dapat 9 atau 10. Berarti di situ ada masalah. Nah, itu masalah praktis namanya. Kemudian bagaimana caranya memecahkan masalah ini? Kita coba studi banding ke referensi, ke jurnal, ke literatur, ke orang-orang yang pakar atau ke teman-teman lainnya yang mengajar hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Setelah kita telusuri ternyata mereka hasilnya beda dengan kita. Mereka lebih bagus dari kita. Berarti nanti mungkin bisa saja kita adopsi cara mereka mengajar untuk kita praktekkan di kelas kita dengan membandingkan antara metode, kita sebutkan metode inovatif yang digunakan yang sudah ditemukan oleh orang lain dan memberikan hasil yang lebih baik dibanding dengan metode selama ini yang kita gunakan. Kita sebut sebagai konvensional. Maksudnya konvensional aja sudah digunakan selama ini. Maka kita buatlah 2 penelitian yang membandingkan antara metode inovatif dengan metode konvensional. Kita bentuklah kelompoknya. Kita pilihlah kelompok-kelompok yang setara. Kemudian kita berikan perlakuan. Kita mengajar selama 1 semester. Sambil kita ikuti perkembangannya dengan
kuis hari, ulangan harian, ulangan tengah semester dan seterusnya. Kemudian pada akhir semester kita tes akhir. Kalau kita menggunakan tes awal, maka tes awal itu sama dengan tes akhir. Jadi kita tes awal dulu, setelah itu mengajar 1 semester, kemudian tes akhir. Tetapi tidak harus 1 semester sebenarnya, bisa juga setengah semester, kemudian kita berikan perlakuan, baru kita analisis hasilnya. Dan semester berikutnya bisa saja juga kita pada pertengahan semester berikutnya juga, atau pada 6 bulan berikutnya juga, atau 3 bulan berikutnya bisa juga kita menggunakan perlakuan lainnya untuk melihat hasilnya, bagaimana hasilnya kalau dua metode itu diperbandingkan. Ya, ini yang disebut sebagai penelitian eksperimen untuk memecahkan masalah praktis. Kemudian kelemahan dari penelitian eksperimen ini sebenarnya bisa saja dia bersifat artifisial atau kayak mengada-ada atau diadakan. Misalnya orang-orang yang meneliti di laboratorium. Laboratorium itu kan dalam kondisi laboratorium semua variabel pengganggu itu dikendalikan. Sehingga betul-betul terisolasi dia tanpa ada komunikasi dari luar. Maka itu kan bisa saja bersifat artifisial. Hasil yang didapatkan memang betul-betul misalnya secara internal dia valid, benar, karena bisa dikendalikan semua sama sekali tidak ada variabel pengganggunya. Tapi karena kalau dibawa ke lapangan belum tentu berlaku. Belum tentu berlaku. Kenapa? Karena kondisi lapangan kan banyak faktor pengganggunya, banyak faktor lain yang menyebabkan, misalnya pertumbuhan tanaman ditumbuhkan di laboratorium dengan di lapangan itu akan berbeda. Laboratorium kan semua dikendalikan sehingga mungkin nanti pertumbuhannya akan cepat. Begitu tiba di lapangan kan banyak hambatan, ada cuaca, ada seterusnya, sehingga belum tentu bisa digunakan di lapangan. Tapi kalau eksperimen yang dilakukan di lapangan memang pengendalian terhadap variabel-variabel pengganggu itu tidak terlalu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bisa saling berinteraksi antara siswa kita dan seterusnya. Tetapi nanti untuk penerapannya dia untuk generalisasi secara umum bisa lebih dipertanggungjawabkan karena kan dia kondisinya sudah lapangan memang, dan di lapangan satu lapangan lain mirip-mirip, bisa sepanjang kondisinya sama bisa saja diperlakukan di tempat lain. Yang berikutnya adalah kelemahannya segi waktu. Ya, mungkin nanti kalau untuk kelemahan waktu ini bisa saja kita perbandingkan dengan penelitian korelasional. Kalau korelasional kan setelah kita mengembangkan instrumen, kita datang ke lapangan paling hanya 1 kali, kita bagi angketnya, kita bagi angket bersamaan dengan tesnya, kemudian responden kita mengisi, kita tunggui, setelah itu kita pulang, baru kita menganalisis. Kalau penelitian eksperimen tidak akan semudah itu, karena kan kita harus mengadakan perlakuan dulu. Misalnya 1 semester kita mengajar dulu kalau kita mengajar, atau setengah semester, atau mungkin juga bisa lebih cepat dengan menggunakan di luar jam efektif. Ya. Setelah itu kemudian, tapi ada yang sering tanyakan berapa kali pertemuan. Sebenarnya pertemuannya tidak yang harus dipertimbangkan itu sebenarnya adalah kalau secara psikologis sebenarnya kalau untuk mempengaruhi hasil belajar seseorang, untuk membuat seorang termotivasi belajar itu apa cukup nggak 1 kali pertemuan? Rasanya belum. Cukup nggak 2 kali pertemuan? Ya kalau memang 2 kali pertemuan yakin bahwa secara teoritis sudah masuk akal mereka untuk berubah, ya silakan. Tetapi kan biasanya sih kita menggunakan satuan semester atau setengah semester. Maksudnya supaya lebih yakin kita bahwa kalau ada perubahan hasil memang betul-betul hasil perlakuan kita bukan karena ilmu yang mereka sudah punya selama ini. Maksudnya nanti bisa kita kendalikan dari segi waktu. Karena kalau untuk membuat seseorang termotivasi untuk belajar, rasanya tidak cukup hanya 1 kali pertemuan. Tidak cukup hanya 2 kali pertemuan. Tapi setelah kita memberikan perlakuan dengan misalnya selama 8 kali atau 10 kali, kemudian kita yakinlah bahwa 10 kali itu akan memberikan dampak, dan karena pada saat itu kita sudah semua faktor-faktornya kita sudah kendalikan. Tapi kalau hanya 1 kali pertemuan, belum sempat kita mungkin juga memang ilmunya sudah bawaannya sejak dari sono, sudah bawaan dari awal. Kalau hanya 2 kali pertemuan kemudian langsung kita ukur hasilnya baru kita klaim sebagai hasil penelitian kita, itu orang tidak akan percaya karena kan dampaknya belum terlihat. Faktor-faktor yang harus kita kendalikan juga belum kita lakukan. Maka itulah orang menggunakan satuan semester biasanya kalau untuk pemberian perlakuan di bidang pendidikan. Ya, bisa juga kita menggunakan satuan setengah semester dengan 8 kali pertemuan. Atau bisa juga kita menggunakan beberapa minggu dengan mengajar di luar jam efektif. Kalau kebetulan kita memilih mengajar. Karena untuk mengenalkan media pembelajaran atau model pembelajaran atau apapun yang menjadi variabel bebas yang kita perlakukan, rasanya tidak mungkin untuk mengadakan
pengendalian kalau hanya sekali pertemuan. Maka kita pastikan bahwa hasilnya itu bukan hasil perlakuan kita, tapi memang ternyata adalah ilmu yang mereka punya sebelumnya. Itu pertimbangannya itu. Tapi tidak ada juga yang mengatakan bahwa dia harus 1 bulan atau 2 bulan. Hanya secara psikologis bisa kita mempertimbangkan seperti itu dari kondisi pengendalian dan perubahan perilaku orang itu. Ya, kita bahas ke teori perilaku sebenarnya untuk mendapatkan teorinya tentang seberapa lama kita mengadakan perlakuan dalam penelitian eksperimen. Ya, itu kelebihan dan kelemahan penelitian eksperimen. Kelebihan utamanya adalah datanya kita buntu sendiri, kita kendalikan semua variabel pengganggunya. Namun kelemahannya adalah orang biasa mempertimbangkan dari segi waktu. Tapi kalau yang lain sih tidak terlalu rumit juga. Kalau statistiknya kan juga sederhana, bisa menggunakan UGT atau analisis variansi dan seterusnya. Kemudian ini unsur-unsur utama penelitian eksperimen, saya kutip dari Harry. Kita lihat di sini. Dalam penelitian eksperimen itu ada manipulasi atau manipulate terhadap independen variabel. Kemudian ada pengendalian terhadap variabel eksternus atau variabel pengganggu. Terus di sana ada kelompok treatment atau perlakuan, treatment A, ada treatment B, bisa saja treatment C, bisa saja treatment D, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D, bisa saja berapa perlakuan. Kemudian ada variabel terikat atau dependent variabel yang diukur dampaknya atau yang diamati. Kemudian ada perbandingan skor antara kelompok treatment A dan treatment B. Kalau treatment A sebagai variabel eksperimen dan treatment B sebagai variabel kontrol, perlakuan A sebagai variabel eksperimen, variabel perlakuan atau variabel manipulasi, perlakuan B itu sebagai variabel kontrol. Maka nanti setelah kita mengadakan penelitian, kemudian kita ukur hasilnya dengan menggunakan uji T kalau hanya 2 kelompok. Jadi ini basic elemen utama atau elemen dasar dari penelitian eksperimen. Ada perlakuan, ada treatment, ada pengamatan, ada pengendalian terhadap variabel pengganggu atau kontrol eksternus variabel. Itu unsur-unsur utama penelitian eksperimen. Kita coba jelaskan di sini ada pengendalian, manipulasi, dan pengamatan. Pengendalian tadi yang kita sebutkan adalah pengendalian terhadap variabel pengganggu atau variabel eksternus. Manipulasi itu sama dengan perlakuan atau eksperimen itu sendiri. Pengamatan ini biasanya kita menggunakan tes atau menggunakan angket ataupun menggunakan yang pengertian yang observasi yang bisa dilakukan kalau memang kita butuh proses pembelajaran yang harus dipotret. Bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan HP dan seterusnya. Yang dimaksud pengendalian di sini adalah mengatur situasi sehingga pengaruh variabel eksperimen itu benar-benar dapat diselidiki dan yang kita temukan adalah benar-benar hasil perlakuan kita, bukan karena pengaruh faktor lain. Tadi kita sebut sebagai faktor pengganggu. Jadi pengendalian itu maksudnya adalah mengendalikan variabel eksternus tadi supaya tidak mengganggu pelaksanaan penelitian kita. Bagaimana cara mengendalikannya nanti kita akan jelaskan pada bagian berikutnya dari kuliah ini. Kemudian manipulasi itu sama dengan perlakuan. Jadi tadi kalau misalnya kita memilih model pembelajaran, maka yang kita perlakukan adalah kita mengajar. Kita mengajar pada kelompok A dengan mempersiapkan RPP semua sesuai dengan langkah-langkah atau sintak model pembelajaran yang kita akan ajarkan. Kemudian juga pada kelompok B dengan model lain misalnya kita sebagai pembanding, kita siapkan sintaknya. Kemudian kita mengadakan pembelajaran atau disebut sebagai manipulasi atau perlakuan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Itu disebut sebagai manipulasi. Kemudian pengamatan. Pengamatan itu kalau dalam eksperimen pendidikannya bisa kita sebut sebagai tes lah misalnya, karena kita mengetes hasil belajar kan, kalau kebetulan hasil belajarnya yang kita tes. Atau misalnya kalau kebetulan high order thinking skill-nya berarti juga kita mengadakan tes dengan menggunakan instrumen, kalau kata Bloom ya C4, C5, C6. Atau bisa juga kalau misalnya yang kita kendalikan adalah sikap, berarti nanti kita akan menggunakan instrumen sikap untuk
mengetahui perubahan sikapnya dari awal perlakuan sampai akhir perlakuan. Itu namanya pengamatan, dan pengamatan ini sebenarnya kalau dalam penelitian eksperimen artinya semakin tinggi hasil pengamatan yang kita capai, berarti semakin baik atau semakin berhasil penelitian eksperimen kita. Kemudian kita masuk kepada topik kedua, yaitu validitas eksperimen. Kita sudah kenal bahwa validitas itu sama dengan kevalidan atau kebenaran. Valid sama dengan benar kalau terjemahannya. Nah, sekarang yang dimaksudkan dengan validitas eksperimen itu apa sih? Validitas itu terbagi dua, ada validitas internal dan ada validitas eksternal. Validitas internal itu bahwa data yang kita temukan dalam eksperimen kita benar-benar merupakan hasil perlakuan kita, bukan karena dampak dari variabel eksternus atau variabel pengganggu. Itu disebut sebagai validitas internal. Jadi untuk mendapatkan data yang valid secara internal ini tentu banyak faktor yang harus kita kendalikan. Ada 11 variabel pengganggu, nanti kita akan jelaskan di sini, yang memungkinkan untuk data kita itu, kalau bisa kita mengendalikan 11 variabel eksternus itu, maka secara internal data kita bisa dijamin valid. Kemudian peneliti harus meyakinkan bahwa meyakinkan pihak lain tentunya bahwa pengaruh variabel-variabel pengganggu atau eksternus variabel telah dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak terhadap variabel terikat. Jadi yang berdampak terhadap variabel terikat itu adalah benar perlakuan kita, bukan karena gangguan variabel luar atau eksternus variabel. Ya, saya kasih contoh tadi, misalnya kalau dalam penelitian eksperimen itu yang diterapkan adalah strategi pembelajaran A dengan strategi pembelajaran B dalam pada kelas A dengan kelas B, atau kelas 10.1 dengan kelas 10.2 lah misalnya, karena mereka dianggap setara. Jadi yang berbeda sebenarnya dalam penelitian eksperimen ini adalah hanya perlakuan A tadi dengan perlakuan B. Yang lain yang menyebabkan perubahan hasil belajar karena kita menguji dampaknya terhadap hasil belajar, itu harus betul-betul kita samakan. Kita samakan, itu namanya variabel pengganggu. Kalau IQ itu ternyata mempengaruhi hasil belajar, maka IQ itu harus disamakan dulu baru kita memberikan perlakuan. Maksud saya, di kelompok A itu rentangan IQ mereka sama dengan di kelompok B atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, IQ-nya relatif sama rata-ratanya. Kalau lingkungan belajar misalnya mempengaruhi hasil belajar, maka lingkungan belajarnya juga kita samakan. Kalau kemampuan mengajar guru juga mempengaruhi hasil belajar, kalau kita menggunakan 2 orang guru, maka juga berarti kelas A dan kelas B harus guru yang punya kemampuan mengajar yang sama. Kalau misalnya umur juga mempengaruhi hasil belajar, maka umur siswa di kelas A dan kelas B juga harus kita samakan. Nah, itulah yang disebut sebagai pengendalian terhadap variabel eksternus. Variabel eksternus itu sangat banyak, dan ini tugas kita sebagai seorang pelaksana eksperimen untuk mengontrol semuanya. Yang berbeda hanya perlakuannya. Itu baru betul kalau dalam penelitian eksperimen. Dan itu baru benar, baru bisa diakui bahwa secara internal hasil penelitian kita itu valid, benar, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang dimaksud dengan validitas eksternal itu adalah maksudnya hasil eksperimen kita itu bisa diperlakukan ke populasi, karena kan kita eksperimen itu dengan sampel. Apakah benar bahwa hasil perlakuan kita bisa digeneralisasi ke populasi? Itu dalam penelitian eksperimen. Atau apakah bisa diperlakukan di tempat lain? Ya, pertanyaannya adalah sudah berapa benar kita punya sudah secara internal sudah seberapa valid? Sebab kalau sudah benar secara internal, biasanya juga kadang-kadang eksternalnya juga bisa dijamin. Artinya data-datanya betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan, dan semua variabel pengganggu kita sudah kendalikan, maka kemungkinan besar hasil eksperimen kita ini bisa diterapkan di tempat lain atau pada sekolah lain dengan kondisi yang sama. Misalkan saya meneliti di SMA 1 misalnya, SMA 1 itu kualitasnya, grade-nya adalah dia akreditasi unggul. Maka kemungkinan besar hasil penelitian saya bisa juga diterapkan kepada sekolah lain yang grade-nya akreditasi unggul.
tidak bisa lantas diterapkan kepada sekolah lain yang akreditasinya misalnya baik. Kenapa? Karena berbeda nanti, berbeda hasilnya karena kemampuan mereka berbeda. Kalau diterapkan nanti, kalau kita anggap valid nanti di akreditasi unggul, kemudian kita bawa ke akreditasi baik, maka tidak akan mungkin untuk bisa diterapkan karena level kemampuannya kan berbeda. Berarti biasanya kalau hasil penelitian eksperimen ini bisa divalid secara eksternal apabila dia kondisinya sama, atau maksudnya bisa diterapkan ke tempat lain kalau kondisinya sama. Jadi agak-agak terbatas dia dibanding dengan jenis penelitian lainnya kalau dari segi generalisasi. Kemudian validitas eksternal juga mempertanyakan ke representatifan variabel. Maksudnya begini, kalau saya mengadakan penelitian tentang eksperimen tentang tadi strategi pembelajarannya apa dulu? Kan strategi pembelajarannya banyak sekali. Jadi itu yang harus dipahami bahwa strategi pembelajaran juga yang diambil kan hanya terbatas misalnya pada strategi A dan strategi B. Tentu kalau strategi A yang diterapkan dengan strategi B, hanya juga bisa diterapkan pada strategi A, strategi B, tidak bisa pada strategi lain. Itu maksudnya dari segi variabelnya, validitas eksternal. Semakin tinggi validitas internal, maka validitas eksternalnya semakin rendah. Nah, logikanya seperti ini. Biasanya kalau secara internal itu benar dan valid, semua variabel pengganggu dalam pengertian bahwa valid secara internal itu karena semua variabel pengganggu kita sudah kendalikan, sehingga berarti data kita benar, apa yang kita temukan itu benar. Maka harusnya kalau sudah benar itu berarti nanti bisa kita generalisasi ke populasi. Kalau sudah benar berarti bisa diterapkan di tempat lain juga yang kondisinya sama, sehingga pernyataan ini tidak selamanya benar. Itu yang dimaksudkan. Kemudian, ya inilah yang saya maksudkan tadi sebagai variabel-variabel pengganggu dalam penelitian eksperimen atau ancaman validitas internal dalam penelitian eksperimen. Ini saya kutip dari bukunya Donald Airy 284. Di bagian akhir dari slide ini saya cantumkan sumbernya nanti supaya bisa dipelajari. Yang pertama adalah di sini terlihat ada threat to internal validity, ancaman terhadap validitas internal yang tadi kita sebut harus dikendalikan dalam penelitian eksperimen supaya eksperimen kita itu menjadi benar, supaya data-data hasil penelitian yang kita temukan itu menjadi benar. Yang pertama adalah ancaman yang sifatnya histori atau sejarah. Apa itu yang dimaksudkan? Misalnya kalau kita mengadakan penelitian eksperimen kita membandingkan antara dua model pembelajaran yang kita ajarkan adalah materi ekonomi misalnya, ekonomi mikro misalnya, taruhlah ekonomi mikro. Ekonomi mikro selama 1 semester kita mengajar. Ada beberapa kelas yang kita libatkan. Dalam proses pembelajaran, tentu yang mengajar itu tidak hanya saya, tapi ada juga guru lain yang mengajar, yang mungkin juga materinya mirip-mirip dengan ekonomi mikro. Barangkali mungkin yang mirip adalah mungkin yang hitung-hitungan, karena di ekonomi mikro kan ada perhitungan-perhitungan tentang pendapatan, biaya dan seterusnya. Mungkin yang mirip-mirip barangkali nanti adalah ekonomi makro. Ya, ekonomi makro misalnya. Maka kalau dalam proses pembelajaran, ternyata ada 3 kelas yang kita berikan perlakuan. Ada perlakuan metode A, metode B, metode C. Tetapi selama proses pembelajaran itu ada di kelas lainnya ada mata kuliah ekonomi makro. Tetapi di kelas, misalnya di kelas A ada ekonomi makro, tapi kelas B dan kelas C tidak ada ekonomi makro. Sedangkan dalam prosesnya harusnya secara teoritis bahwa ekonomi makro itu akan mempengaruhi, karena beririsan materinya akan mempengaruhi hasil belajar siswa atau mahasiswa pada ekonomi mikro. Maka kalau terjadi seperti ini, peningkatan hasil belajar pada kelompok A tadi yang ada ekonomi makro mereka pada saat bersamaan, maksudnya di program di semester itu ekonomi makro, sedangkan kelas B dan C itu mereka tidak memprogram ekonomi makro, maka kalau ada perubahan hasil dan hasilnya lebih tinggi di kelas A yang notabene tadi ada ekonomi makro, sedangkan B, C tidak ekonomi makro, maka hasil perlakuan itu tidak bisa dipercaya.
meragukan. Kenapa? Karena ternyata ada gangguan sejarah di sana. Karena ada mata kuliah lain yang mirip-mirip yang diprogramkan oleh mereka, sedangkan BC-nya tidak ada mata kuliah itu. Dan terbukti hasilnya mereka lebih rendah. Kalau terjadi seperti ini, maka itu tidak bisa kita klaim sebagai hasil perlakuan. Karena bisa jadi disebabkan karena histori ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Harus kita perhatikan pada saat kita di awal kita sudah konfirmasi bahwa yang akan dilibatkan dalam kelompok eksperimen kita di kelas A, kelas B, kelas C itu adalah harus sama-sama memprogramkan ekonomi makro. Tidak bisa nanti di tengah perjalanan baru kita suruh program, tidak bisa. Di awal harus kita sudah ini karena kita paham bahwa ekonomi makro itu beririsan sampai dengan 60% dengan ekonomi mikro. Sehingga berarti di kelas A ada ekonomi makro, kelas B ekonomi makro, kelas C ekonomi mikro. Kendati pun perlakuan kita adalah ekonomi mikro. Jadi di kelas A ada ekonomi makro, kelas B ada ekonomi makro, kelas C ada ekonomi makro. Perlakuan kita adalah ekonomi mikro. Nah, itu maksudnya. Jadi itulah yang disebut sebagai ancaman sejarah yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen karena adanya mata kuliah tadi itu. Kemudian yang berikutnya, jadi history atau sejarah. Ancaman kematangan atau maturation atau pendewasaan. Apa itu maksudnya pendewasaan? Dalam misalkan kita mengadakan perlakuan karena kan pada umumnya kalau kita di sekolah itu kita memilih satuannya semester atau tengah semester lah. Kalau tengah semester kan 3 bulan, kalau semester ya 6 bulan. Kalau kita memilih 6 bulan misalnya, yang kita libatkan tentu di awal kita libatkan siswa-siswa atau mahasiswa yang kita libatkan atau siswa yang kita libatkan itu ternyata ada siswa-siswa tertentu yang proses maturasinya atau proses pematangannya lebih cepat dari siswa lain. Biasanya ada hubungannya dengan inteligensi. Mungkin pada saat kita tes awal misalnya dia nilainya biasa-biasa, tes awalnya nilainya 5 misalnya, tapi pada proses pembelajaran selama 1 semester dia lebih cepat dewasa dibanding yang lain. Dan faktor pendewasaan ini sudah pasti akan mempengaruhi hal-hal lainnya seperti belajarnya akan lebih disiplin, misalnya lebih rajin, lebih tekun, lebih amanah dan seterusnya. Sehingga karena proses pematangan yang lebih cepat itu menyebabkan dia melejit nilainya menjadi jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Kalau terjadi seperti ini, maka tidak bisa juga kita klaim sebagai hasil perlakuan. Tetapi itu merupakan hasil proses pendewasaan yang lebih cepat. Itu maksudnya dalam isu. Dan ini ya pasti akan mengganggu hasil perlakuan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Berarti kalau proses maturasi ini misalnya kalau ternyata terlibat dan dia lebih cepat dari yang lainnya, kalau sudah terlanjur masuk di kelompok eksperimen, tapi di kelompok yang lainnya tidak ada siswa model seperti itu, maka berarti yang misalnya dia hanya terjadi di kelompok A yang proses pematangannya lebih cepat, dia kelihatan dia lebih tekun, kelihatan dia lebih rajin, kelihatan lebih bagus perkembangannya kalau proses hariannya, berarti kemungkinan besar dia proses maturasi atau pematangannya yang menyebabkan dia lebih baik. Maka kalau bisa kita kontrol dalam proses pembelajaran, maka nanti pada saat terakhir setelah kita menganalisis siswa seperti ini jangan kita libatkan. Jangan dilibatkan dalam analisis sebab nanti dia akan menjadi skor apalagi namanya itu yang dulu gitu kalau dikorelasi, kalau di analisis regresi korelasi kita sebut sebagai skor ekstrim. Nanti bisa kita jangan dimasukkan dalam analisis. Atau cara lainnya nanti akan aman apabila di kelas tadi kan kelas A, kelas B, kelas C. Apabila kelas A, kelas B, kelas C penyebaran proses maturasinya sama, maksudnya pendewasaannya ternyata di kelas A juga ada juga siswa seperti itu, di kelas B ada siswa seperti itu, di kelas C ada siswa seperti itu, maka itu aman, bisa kita hitung. Tapi kalau hanya terjadi pada satu kelas dan itu bisa kita kontrol, sebaiknya nanti pada proses terakhir jangan dilibatkan dia pada proses analisisnya. Atau ada juga cara lain dengan cara pengacakan, misalnya pengacakan atau mungkin ya penambahan jumlah sampel, tapi nanti kita lihat berikutnya ini akan ada penjelasan khusus bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah dampak dari testing atau pengujian. Ini juga testing ini termasuk variabel pengganggu dalam penelitian eksperimen. Kenapa bisa testing menjadi pengganggu? Begini, biasanya kalau dalam penelitian eksperimen itu kan ada tes awal, tes akhir. Catatannya tes awal itu harus sama persis dengan tes akhir. Kalau tidak sama nanti tidak komparabel, tidak bisa dibandingkan.
Jadi tes awal sama dengan tes akhir. Kalau kita mengadakan tes awal, setelah itu kemudian setelah pertemuan selama beberapa bulan kita mengadakan tes akhir lagi. Kalau terlalu dekat waktunya antara tes awal dengan tes akhir, maka kemungkinan besar ada siswa-siswa yang kuat ingatannya itu masih mengingat butir-butir tes pada tes awal. Sehingga nanti mungkin dia berusaha untuk mengkaji dulu, kenapa di sini dulu saya salah, kenapa di sini saya salah, kenapa di sini saya salah, kenapa di sini saya salah. Kalau dia kebetulan disampaikan dan dia salah. Ada siswa-siswa model seperti itu, dia hanya memperhatikan saja butir-butir tesnya, kemudian tanpa dia serius untuk mengikuti perlakuan yang kita berikan. Kalau nanti terakhir dia ternyata hasilnya lebih tinggi dibanding yang lainnya, ya bisa jadi karena pengaruh dari tes awal tadi itu. Ya, pengaruh dari tes awal. Kalau misalnya juga, kalau misalnya ternyata rentang tes awal, tapi sebenarnya begini, tes awal ini memang akan berpengaruh, tetapi kalau misalnya ternyata semua siswa juga berupaya seperti tadi, misalnya mempelajari tes itu kemudian meningkat hasilnya, baik pada kelompok A, kelompok C, sama saja sih sebenarnya, tidak ada efeknya juga, karena kan pada akhirnya semua anggota kelompok kita punya kemampuan seperti ini. Lain kalau misalnya ternyata hanya siswa-siswa tertentu yang sadar dan yakin bahwa dalam eksperimen biasanya menggunakan tes awal tes akhir, sehingga dia hanya terfokus pada tesnya, bukan memperhatikan pelajaran yang kita berikan, maka ini akan mengganggu hasil eksperimen kita. Itu pengaruh tes awal. Kemudian yang berikutnya ada juga pengaruh instrumentasi. Instrumentasi itu adalah tes. Maksudnya itu apa? Instrumentasi ini, kalau kebetulan instrumen yang kita gunakan itu ternyata tidak tidak reliable, maksudnya adalah tidak konsisten. Artinya butir-butir itu bisa dipahami lain, bisa dipahami berbeda oleh siswa yang berbeda, atau siswa yang sama bisa menginterpretasikan karena kata-katanya terlalu berbelit-belit misalnya, berbelit-belit terlalu panjang sehingga nanti hanya kemampuan membaca yang menentukan, sehingga ada kemungkinan dia salah menjawab disebabkan karena salah menganalisis kunci jawabannya atau salah menganalisis jawabannya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka itu akan mempengaruhi hasil perlakuan kita atau hasil eksperimen kita. Bagaimana jalan keluarnya? Ya tentu gunakanlah butir-butir instrumen yang sudah divalidasi, yang benar, tidak mendua, tidak menimbulkan multitafsir, supaya nanti benar-benar hasil perlakuan atau jawaban dari siswa itu benar-benar mengukur kemampuannya, bukan karena tesnya yang tidak reliable. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima itu regresi statistik, biasanya disebut sebagai statistical regression. Apa itu maksudnya statistical regression atau regresi atau penurunan nilai? Ini biasanya terjadi begini. Pada tes awal ada siswa-siswa tertentu yang mendapatkan nilai yang tinggi, misalnya ada 90, ada yang 100, karena yakin bahwa yang kita teskan itu dia sudah punya ilmunya dan dia sudah paham pada tes awal itu. Kemudian giliran pada tes akhir, kalau orang sudah mencapai nilai maksimal, taruhlah misalnya 100 nilainya, kan pada tes akhirnya tidak bisa lagi meningkat jadi 100. Yang ada mungkin dia lupa. Setelah 6 bulan kemudian dia lupa mungkin, sehingga nanti tes awalnya 100, tes akhirnya menjadi 70. Boleh jadi. Kalau meningkat sudah tidak mungkin karena sudah maksimal dan sudah mencapai skor maksimalnya. Yang ada mungkin ada beberapa siswa yang tadi nilainya 100 menjadi 70, 60. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena lupa, atau mungkin juga bisa jadi karena sebabkan tesnya yang multitafsir tadi. Kalau terjadi seperti ini, kalau terjadi regresi statistik ini, maka ada perubahan nilai dari tes awal ke tes akhir yang bisa jadi lebih meningkat atau lebih menurun, tidak bisa kita klaim juga sebagai hasil perlakuan, tapi karena disebabkan oleh regresi statistik. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi regresi statistik ini? Mungkin perlu kita cek misalnya kalau si A itu tes awalnya 100, kok tes akhirnya jadi 70? Di kelas lain ada nggak seperti itu? Kalau di kelas lain tidak ada, ya di data itu harus dibuang supaya nanti tidak mempengaruhi hasilnya. Itu maksudnya regresi statistik. Jadi orang sudah tinggi kemudian tidak mungkin tinggi lagi karena sudah maksimal.
maka kemungkinan turun ada. Nah, turunnya nilai itu adalah disebabkan oleh kemunduran statistik atau regresi statistik, bukan karena hasil perlakuan kita. Atau yang berikutnya juga adalah karena kesalahan dalam pemilihan subjek, penempatan subjek. Ya, kan subjek tadi kan ada 3 perlakuan, yang perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Perlakuan A yang masuk di perlakuan A itu adalah misalnya kelas 10.1 di SMA 1. Yang masuk di kelas perlakuan B itu adalah 10.2 di SMA 1. Yang masuk di perlakuan 3 adalah 10.3 di SMA 1. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata pengelompokan 10A, 10B, 10C itu dasarnya adalah dari kecerdasannya, bahwa 10A lebih cerdas dari 10B, lebih cerdas dari 10B, lebih cerdas dari 10C. Kalau terjadi seperti ini, maka berarti ada pemilihan yang bias. Kenapa bias? Karena memang dari sononya sudah begitu. Itu salah itu kalau begitu, maksudnya tidak bisa diperlakukan. Dan kalau berbeda, kalau 10A lebih tinggi hasilnya dibanding 10B, 10C, maka pasti karena memang mereka lebih cerdas dari yang lain. Itu kesalahan dalam pemilihan sampel atau selection bias. Selection bias maksudnya memang harus diatasi. Kalau bisa ya dibuatlah kelas-kelasnya itu sama persis. Kalau bila perlu dibuat matching class, maksudnya pencocokan betul-betul bahwa yang masuk di kelas A itu persis kualitasnya sama dengan kelas B, masuk di kelas B juga persis sama kualitasnya dengan kelas C, sehingga nanti kita tidak ragu-ragu bahwa mereka itu punya kemampuan yang sama, kemudian kita perlakukan. Nah, itu akan terhindar dari selection bias. Kemudian ada juga mortality atau kehilangan subjek. Ini juga merupakan faktor pengganggu dari hasil penelitian eksperimen. Mortality atau kehilangan subjek itu misalnya dalam proses di awal misalnya kita menetapkan masing-masing kelas itu ada 30 siswa. Kelas B juga, tapi tidak harus sama sih, misalnya kelas A memang jumlahnya 30 siswa. Kenapa tidak harus sama kelasnya? Karena kan dalam penelitian eksperimen yang diuji adalah rata-rata, sehingga rata-rata nilai bukan kayak korelasi jumlahnya. Dan dia harus sama, kalau ini tidak rata-ratanya. Misalnya kalau di kelas A 35, di kelas B misalnya 37, di kelas C misalnya 40. Tapi pada proses perlakuan, karena kita memberikan perlakuan selama 1 semester, dalam proses itu nanti ada yang sakit, ada yang mengundurkan diri, ada yang pindah sekolah, itu disebut sebagai mortality. Ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini, kemudian yang pindah itu misalnya ternyata di kelas A itu yang pindah adalah yang paling tinggi nilainya, maka berarti nanti pada proses selanjutnya untuk analisis di kelas B juga kita cari orang yang tinggi nilainya untuk kita tidak libatkan kelas C juga begitu supaya berimbang. Maksudnya kan sebenarnya kita buat berimbang grup-grup ini. Jadi kalau ada di kelas yang satu misalnya banyak yang hilang, maka di kelas lainnya juga terpaksa harus kita cari siswa-siswa yang levelnya sama, kemudian jangan dimasukkan di analisis. Boleh jadi seperti itu untuk mengatasi mortalitas data supaya tidak mempengaruhi hasil perlakuan. So, kalau tetap kita biarkan begitu, maka bagaimanapun nanti rata-ratanya akan bergeser lebih rendah atau bergeser lebih tinggi. Kalau bergeser lebih rendah, kalau kebetulan misalnya yang hilang itu adalah yang punya kemampuan tinggi. Bergeser lebih tinggi kalau kebetulan yang hilang itu adalah siswa yang kurang sekali. Nah, ini akan mempengaruhi hasil perlakuan. Dan ini tidak bisa diklaim sebagai murni perlakuan kita karena ada aspek mortalitas. Maka mortalitas itu untuk mengatasinya adalah jangan dilibatkan untuk pasangan-pasangan data yang kebetulan mirip dengan yang hilang tadi itu. Ada juga ancaman selection, maturation, dan interaksi. Jadi ada ancaman pemilihan subjek, kemudian sekaligus pematangan dan interaksinya. Subject with different maturation rate are selected into treatment group. Nah, ini maksudnya ancaman seleksi, maturasi, dan kematangan ini berinteraksi. Maksudnya dalam penempatan pemilihan subjek tadi itu kita menempatkan siswa-siswa yang proses pematangannya, proses percepatan kemampuan pematangan kemampuan berpikirnya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka akan menyebabkan tingginya nilai itu disebabkan bukan karena perlakuan kita, tetapi karena proses dia sifatnya untuk menangkap pelajaran lebih cepat karena lebih cepat matang dibanding yang lain. Karena proses pematangan ini ada hubungannya dengan inteligensi biasanya, ada hubungannya dengan kecerdasan.
Maka kalau ada kelompok-kelompok siswanya yang memang dia punya maturation rate itu lebih cepat dibanding kelompok lainnya, akan menjadi cara lagi, bukan hasil penelitian kita, tapi karena proses pematangan sebenarnya yang menentukan sehingga hasil itu berbeda. Jadi pada proses seleksinya juga harus dikontrol ini, proses pematangannya. Ini mungkin pada saat proses pembelajaran nanti bisa kita kontrol sendiri, ada siswa-siswa yang lebih cerdas, lebih cepat dibanding yang lain, dan itu akan mempengaruhi hasil. Harusnya untuk semua kelas ya yang lebih cepat atau lebih cerdas itu punya. Tapi kalau hanya satu kelas, dan ternyata kelas itu kemudian menjadi lebih unggul, ya hati-hati. Bukan perlakuan, tapi karena proses seleksi dan interaksi antara seleksi dan pematangan tadi itu. Atau bisa juga karena disebabkan oleh experimental effect, pengaruh pelaksana eksperimen. Apa yang dimaksudkan ini? Misalnya kalau pelaksana eksperimen karena dia tahu bahwa kelas A itu adalah kelas yang diunggulkan secara teoritis karena dia model inovatif, maka mungkin pada saat di kelas A itu pada saat mengajari kelas A dia lebih-lebihkan dibanding yang lain. Atau apalah yang dia lakukan karena dia eksperimen supaya A itu cenderung hasilnya lebih baik dari yang lain. Maka itu juga kan tidak boleh dalam penelitian eksperimen. Itu kan mental dari pelaksana eksperimen. Jadi eksperimen efek itu juga perilakunya itu akan mempengaruhi hasil. Nah, sebaiknya tidak dilakukan seperti itu supaya tidak terjadi experimental effect. Atau bisa juga subjek efek. Misalnya begini, pengaruh subjek atau siapa responden lah, kita sebut subjek penelitian. Siswa itu kan mereka tahu bahwa mereka sedang diberikan perlakuan untuk penelitian eksperimen. Kelas A, kelas B, kelas C tadi mereka tahu status mereka bahwa kita ini lagi ada peneliti dari perguruan tinggi, dia meneliti kita untuk mengajar dengan bahwa ada metode A, metode B, metode C yang diterapkan. Nah, maka mereka berupaya untuk maksimal belajar supaya hasilnya lebih bagus. Iya, karena tahu mereka statusnya sebagai kelompok eksperimen. Apalagi kalau dia paham juga bahwa dia kelompok yang diunggulkan, maka mereka akan mati-matian bersaing untuk meningkatkan hasil belajarnya. Itu subjek efek. Kalau itu terjadi perubahan dalam hasil belajar, bukan perlakuan kita, tapi karena upaya mereka kan dia tahu statusnya. Sekarang cara mengatasinya bagaimana? Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu bahwa kita, jangan beritahu mereka bahwa kita sedang melakukan penelitian eksperimen. Diam-diam saja, hanya mengajar saja. Akan lebih bagus kalau kondisinya dibuat alami. Alami itu maksudnya adalah biarkan gurunya yang mengajar, sedangkan kita hanya datang sebagai peneliti, sehingga mereka tidak bertingkah macam-macam. Tapi kalau orang asing yang datang dan dia tahu statusnya, maka dipastikan siswa itu akan berbuat sesuai maunya mereka untuk meyakinkan bahwa mereka lebih bisa dari yang lain. Apalagi kalau ada 3 kelompok tadi, maka mereka akan bersaing sendiri-sendiri. Ya, itu dan itu harus dihindari dalam penelitian eksperimen. Kalaupun sampai terjadi, maka tidak bisa kita klaim peningkatan hasil di kelompok yang pengaruh subjek tadi, dan tidak bisa klaim sebagai hasil perlakuan kita. Ada juga difusi. Nah, misalnya contohnya begini. Tadi kelas A, kelas B, kelas C. Idealnya kan kalau misalnya A diperlakukan dengan model A, B kelas A diperlakukan dengan model A misalnya yang tadi, kemudian kelas B diperlakukan dengan model B, dan kelas C yang diperlakukan dengan model C. Dan mereka harusnya kan karena model yang diperlakukan berbeda-beda, harusnya mereka tidak terjadi interaksi antara siswa di kelas A, kelas B, kelas C. Tapi kan kita tidak bisa larang juga. Ternyata pada saat mereka di tempatnya masing-masing, antara yang terlibat dalam kelas A itu mereka berdiskusi dengan kelas B berdiskusi dengan kelas C, atau mereka pada saat keluar dari kelas kita itu ternyata mereka tinggal satu kos yang sama. Atau mungkin juga mereka pacaran misalnya, dan mereka sering diskusi bersama. Diskusi-diskusi atau interaksi antara kelompok perlakuan A, B, dan C ini pasti akan mempengaruhi hasil. Maka kalau terjadi perubahan, bukan karena perubahan yang kita ajarkan, tetapi karena adanya difusi tadi atau interaksi antara mereka. Dan ini harus dihindari. Ya, tapi kalau misalnya ternyata terjadi secara keseluruhan tanpa ada pengaturan, ya boleh jadi nanti meningkatnya juga sama-sama. Tapi kalau ternyata hanya sebagian kecil yang misalnya kelas A kemudian berdiskusi dengan kelas B yang notabene mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda, maka nanti terjadinya peningkatan hasil belajar di kelas A dengan kelas B tanpa C mereka yang tidak berdiskusi, itu tidak bisa diklaim sebagai hasil eksperimen kita. Maksudnya tidak valid secara internal,
karena adanya difusi perlakuan tadi itu. Ini yang dimaksudkan. Dan ini semua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 item yang menjadi threat atau ancaman terhadap validitas internal dari eksperimen. Harus dikendalikan dalam penelitian eksperimen. Biasanya ini untuk meyakinkan bahwa kita sudah kendalikan dalam penelitian eksperimen, di metodologi penelitian kita bunyikan, kita bahas ini 11 ancaman ini, bahwa untuk history saya sudah lakukan seperti ini, untuk maturation atau kematangan saya sudah lakukan seperti ini, untuk pengaruh pengujian saya sudah lakukan seperti ini, untuk pengaruh instrumentasi saya sudah lakukan seperti ini, pengaruh kemunduran statistik saya sudah lakukan seperti ini, apalagi kesalahan seleksi atau bias seleksi saya sudah lakukan seperti ini, kehilangan subjek atau mortality saya sudah lakukan seperti ini, interaksi antara seleksi dan kematangan saya sudah kendalikan seperti ini, usaha dari atau experimental effect ini sebenarnya pelaksanaan eksperimen memihak saya sudah atasi dengan cara seperti ini, atau pengaruh subjek saya sudah atasi begini, interaksi antara subjek atau diffusion saya sudah kendalikan seperti ini. Kita ceritakan di metodologi penelitian untuk meyakinkan orang. Biasanya topiknya itu adalah pengendalian validitas internal eksperimen. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti kita akan bicarakan berikutnya. Kita akan bicarakan berikutnya ini faktor-faktor yang mungkin bisa dikendalikan dalam desain penelitian eksperimen. Ada 3 desain penelitian eksperimen yang kita akan pelajari selanjutnya, yaitu desain pra-eksperimen, desain through eksperimen, dan desain kuasi eksperimen. Dalam pra-eksperimen itu ada 2 jenis desain 1 dan desain 2. Kalau through eksperimen itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 desain. Kalau kuasi eksperimen ada 4 desain. Ini untuk materi pembahasan berikutnya, tapi di awal saya ingin sampaikan bahwa kalau untuk pra-eksperimen ternyata sama sekali tidak bisa mengatasi gangguan atau ancaman tadi di sini. Yang mungkin di ini adalah satu yang bisa diatasi. Terusnya yang paling banyak mengatasi ancaman tadi adalah pada through eksperimen. Sedangkan yang berikutnya adalah kuasi eksperimen. Jadi kita lihat ini bahwa ancaman history dalam pra-eksperimen rancangan yang pertama tidak bisa dikendalikan. Kalau di rancangan kedua itu bisa positif dia. Kalau maturation pada rancangan pra-eksperimen yang pertama tidak bisa dikendalikan. Kalau ini tanda tanya, mungkin nggak bisa dikendalikan. Kalau pre-testing, pra-eksperimen tidak bisa dikendalikan karena tidak ada pre-testnya. Itu juga yang kedua bisa. Dan seterusnya ini nanti kita akan jelaskan. Mungkin nanti setelah kita membahas rancangan-rancangan pra-eksperimen, through eksperimen, dan kuasi eksperimen, baru kita ulangi lagi pembahasan ini supaya lebih meyakinkan. Karena kita belum ada dasarnya apa itu pra-eksperimen, through eksperimen, dan kuasi eksperimen. Kita akan lihat berikutnya, tapi sementara kita simpan saja dulu. Sekarang kita masuk pada desain penelitian eksperimen. Ya, oke, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.